Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala syirki wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkulli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pertama ini ya, kita alhamdulillah bisa berkumpul di sebuah media video yang insya Allah ini akan menjadikan jalan kita untuk pembelajaran robotik ke depan ya. Nah, adapun untuk pertemuan pertama ini kita akan coba mempelajari tentang resistor ya. Tetapi sebelum kita ngobrol tentang masalah resistor ya, di sini kita akan mengenal dulu ya nama-nama komponen elektronika yang nanti kita akan pelajari satu semester ke depan ya, karena memang ini sangat penting sekali ya. Ketika kita tidak mengenal nama-nama komponen dan kita mempelajari robotik ya akan sulit untuk nanti menangkap pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sehingga di sini untuk pertemuan pertama ini kita akan berkenalan ya dengan nama-nama komponen elektronika ya. Nah, untuk yang pertama yaitu resistor. Yang kedua, kapasitor. Yang ketiga, transistor. Yang keempat, dioda. Yang kelima ada IC ya, atau kepanjangannya adalah integrated circuit. Nah, itu adalah nama-nama komponen yang akan kita pelajari satu semester ke depan ya. Tapi nanti setelah pengenalan komponen itu ada pengenalan Arduino Uno, yang mana nanti Arduino Uno ini adalah otak dari robot yang akan kita buat nantinya ya, dengan menggunakan bahasa C++. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah project basic nih ya. Nanti mau membuat apa projectnya nanti kita tinggal sepakati saja ya. Kemudian kita akan membuat karya tulis ilmiah secara kelompok nantinya. Jadi target untuk semester pertama ini kita akan mengenalkan ya tentang resistor, kapasitor, transistor, dioda, dan juga IC yang disebut dengan komponen elektronika. Dan juga kita harus kenal dengan yang namanya Arduino Uno ya, dan juga ada bahasa C++. Kemudian kita akan membuat project nanti dalam bentuk KTI group nantinya ya. Nah, itu adalah targetan yang akan kita capai. Nah, apabila nanti kita sudah menguasai 9 poin tadi ya, insya Allah di sini kita akan bisa membuat project-project robotik ya, yang insya Allah nanti ini akan sangat menarik nantinya, dan ini akan sangat jarang dimiliki oleh orang-orang ya, karena untuk yang robotik ini adalah orang-orang khusus yang dipilih ya, karena memang sudah layak untuk mempelajari robotik ya. Nah, untuk robotik ini juga bisa dikatakan agak sedikit rumit ya apabila kita tidak mempelajari basicnya tadi ya, yang komponen. Jadi makanya itu penting. Nah, oke, tidak panjang lebar ya, kita langsung berkenalan dengan resistor. Nah, resistor ini dia berasal dari bahasa Inggris ya, berasal dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah tahanan. Kenapa disebut tahanan? Karena memang fungsi dari resistor ini dia adalah untuk menahan arus ya.
Kenapa arus itu harus ditahan? Karena nanti tiap-tiap komponen aktif itu membutuhkan arus yang berbeda-beda sehingga akan ditahan oleh yang namanya resistor ini ya. Jadi makanya resistor ini akan sangat penting ya. Dan resistor ini ada pada setiap perangkat elektronika apapun itu pasti ada, dimulai dari handphone, televisi, laptop ya, dan juga yang lainnya pasti ada yang namanya resistor ya. Tadi fungsi utama dari resistor adalah untuk menahan arus. Nanti akan didistribusikan sesuai dengan arus yang dibutuhkan. Nah, itu resistor ya. Tadi resistor berasal dari bahasa Inggris ya, atau kalau bahasa Indonesianya adalah tahanan. Nah, kemudian resistor ini terbagi ke dalam dua bagian ya. Ada resistor tetap ya, dan juga ada resistor variabel. Nah, ini awas ya. Ada resistor tetap, ada resistor variabel. Nah, di sini ternyata untuk resistor tetap juga terbagi ke dalam 4 bagian. Waduh. Ya, terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah resistor saja. Kemudian untuk yang bagian keduanya resistor metal film. Kemudian untuk yang ketiganya resistor mikron. Dan yang terakhir adalah resistor SMD. Nah, untuk resistor saja ya, atau resistor biasa itu digunakan pada perangkat elektronika di masa lalu lah ya, di tahun 2000-an awal itu masih banyak sekali ya yang masih menggunakan resistor biasa. Nah, kemudian resistor metal film juga sama ya. Sama seperti itu digunakan pada tahun 2000-an ke sana. Atau sekarang juga masih ada ya, tapi sudah sedikit. Nah, kemudian di sini ada resistor mikron. Jadi kalau resistor mikron itu dia bentuk bodinya itu lebih besar daripada resistor-resistor yang lain. Nah, untuk yang resistor SMD itu sebaliknya ya. Itu yang bentuk resistornya sangat kecil sekali ya, dan itu digunakan pada perangkat elektronika di masa sekarang seperti handphone. Itu ada resistor tapi sangat kecil sekali. Namanya SMD. Kalau yang besar namanya mikron. Nah, kalau yang konvensional namanya adalah metal film dan juga resistor saja. Nah, itu nanti kita jelaskan di kelas secara langsung ya. Nah, kemudian resistor yang kedua adalah resistor variabel. Nah, untuk resistor variabel ini terbagi ke dalam 5 bagian ya. Ke dalam 5 bagian. Yang pertama potensio ya, atau kita sebut dengan resistor potensio, atau kalau mau potensio saja boleh ya. Nah, kemudian yang kedua trim pot ya, trim pot. Yang ketiga LDR ya, LDR. Nah, LDR di sini ya adalah light dependent resistor ya. Jadi resistor ini, LDR ini dia akan bereaksi ketika terkena cahaya. Di sana ada light dependent resistor ya, dia peka terhadap cahaya. Ingat LDR. Kemudian yang keempat ada PTC ya, atau positive temperature coefficient ya. Nah, untuk PTC ini dia akan peka terhadap panas ya. Akan peka terhadap panas. Ingat, NTC juga sama, dia peka terhadap panas. Untuk kepanjangannya negatif temperatur koefisien. Nah, untuk PTC dan NTC dia khusus untuk panas ya. Tetapi kalau yang PTC ketika terkena panas nilai resistansinya membesar. Nah, kalau untuk NTC ketika terkena panas nilai resistansinya akan mengecil. Sehingga dua komponen ini dapat digunakan ke dalam dua keadaan yang berbeda yang nanti kita akan aplikasikan untuk apa nantinya. Nah, itu ya. Itu adalah perkenalan tentang resistor ya. Silahkan kalian nanti bolak-balik minimal ini kalian pahami ya. Resistor tetap, resistor variabel. Resistor tetap ada resistor saja, resistor metal film, resistor mikron, dan juga SMD. Kalau resistor variabelnya ada potensio, trim pot, LDR, dan juga NTC. Itu yang paling penting. Nah, nanti ya pertemuan di kelas kita akan membahas ini secara tuntas ya, sehingga
nanti kalian bisa. Ini untuk mengawali dulu. Nah, kemudian ada bonus satu lagi nih, ya. Ada bonus satu lagi yang berkaitan dengan resistor. Nah, ingat, untuk resistor tetap dan resistor metal film itu menggunakan gelang warna. Nah, untuk gelang warna ini itu tiap warnanya akan mewakili nilai, ya, akan mewakili nilai yang ada pada resistor. Nah, untuk sekarang, ya, Bapak hanya akan memberitahu warnanya apa, nilainya berapa, itu saja. Silahkan nanti kalian hafalkan, ya. Kemudian nanti kita ketika bertemu di kelas akan kita bahas juga itu, ya. Nah, silahkan nanti bisa dicatat juga, ya. Pertama, warna hitam itu bernilai 0. Kemudian merah bernilai 1. Coklat ya bernilai 1. Kemudian merah bernilai 2. Ya. Kemudian jingga. Ya, jingga bernilai 3. Kuning bernilai 4. Hijau bernilai 5. Biru bernilai 6. Ya, mejikuhibi. Ya, biru bernilai 6. Biru bernilai 6. Ungu bernilai 7. Abu-abu bernilai 8. Putih bernilai 9. Ya. Itu ya. Putih bernilai 9. Kemudian di sana ada emas ya. Emas itu bernilai 5%. Dan perak bernilai 10%. Nah, silahkan itu hafalkan dulu, nanti kita bahas di kelas. Oke, pertemuan untuk hari ini ya kita akhiri dulu dan kita nanti akan bertemu di kelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.